tema kita pada malam hari ini yaitu dosa, kutuk, dan salib. Masih adakah kutuk dalam hidup orang percaya yang dosanya sudah diampuni? Tanpa panjang lebar lagi, kita akan menyaksikan profil pembicara kita pada malam hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mari kita menyaksikan. One day at a time, sweet Jesus. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Kepada Bapak Pendeta Samuel, kami mempersilahkan. Silakan Pak Sem. Ibu Rosta, please make co-host Oh, Pak Semnya. Oh ya, dah. Oke. Suara saya bisa terdengar? bisa Pak, bisa. Oh ya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat malam kepada hambanya, Pendeta Tom, ya, Siap. Bu Ruska, dan Pak Terima kasih. Bapak Tuhan yang sudah hadir tempat ini hari ini. Ya. Hari ini seperti tema yang telah disampaikan tadi, saya akan berbagi tentang pengajaran firman Tuhan, yaitu tentang kutuk, ya, dosa dan salib. Ya. Baik, kita mulai. Bisa dilanjutkan next. Saudara Heri ya, bisa bantu ya, biasa. Oke, saya mulai dengan opening statement saya. Tuhan tidak menciptakan dosa, namun Dia mengizinkan dosa. Ya. Ini sebenarnya lebih jauh kita akan belajarnya di For Decrees of God atau Divine Decree, ya, di ajaran tentang doktrin tentang ketetapan-ketetapan Allah, di mana salah satu dari 4 ketetapan besar Allah itu Dia mengizinkan dosa, ya, walaupun Dia tidak menciptakan dosa. Dosa tidak tercipta bersama dengan penciptaan, melainkan muncul setelah penciptaan. Jadi saat Tuhan menciptakan, segala sesuatu yang Dia ciptakan itu baik, ya, baik, sempurna. Jadi Taman Eden pada awalnya tidak memiliki bencana, tidak memiliki penderitaan, tidak memiliki kematian, sampai Adam dan Hawa berdosa. Nah, ketika dosa menjadi aktual karena ketidaktaatan Adam dan Hawa yang berakar dari ketidakpercayaan, karena keraguan-keraguan yang telah ditanamkan oleh iblis kepada Adam dan Hawa pada saat itu, sehingga mereka meragukan firman Tuhan, ya, tidak mempercayai firman Tuhan, lebih mempercayai perkataan iblis. Akhirnya terjadi apa yang disebut dengan kejatuhan karena ketidaktaatan. Nah, sejak dosa menjadi aktual, ya, sejak saat itu dimulailah apa yang kita sebut dengan kutuk. Ya. Kutuk dilanjutkan dengan kejahatan, yaitu pembunuhan pertama. Setelah kutuk, kejahatan, pembunuhan pertama. Kemudian mulai ada rasa sakit, penderitaan, bencana alam, ya, dan kematian. Terus sampai saat ini. Ya. Jadi natur dosa itu tidak hanya berhenti pada Adam dan Hawa, tapi diwariskan kepada
semua manusia. Dan nanti kita akan melihat bagaimana begitu mengerikannya dampak dari akibat hukuman dari dosa itu. Sampai tadi seperti dijelaskan di depan, membawa semua orang yang berada di bawah dosa itu ke hukuman yang kekal, yaitu neraka, apabila keadaan keberdosaan, natur keberdosaan manusia itu tidak diubahkan. Hanya anugerah Allah dalam Yesus Kristus saja yang dapat membebaskan manusia dari dosa dan hukuman akibat-akibatnya. Next. Kita mulai dengan menjawab pertanyaan apa itu kutuk. Kutuk di dalam bahasa Ibrani adalah galal, alal, atau harar. Padannya dalam bahasa Yunani Septuaginta diterjemahkan dengan kitara, kata romai, epikataros, dan kata raumai. Ya. Arti dari istilah tersebut secara esensial sebenarnya adalah pengutukan. Ya. Nah, kemudian kata lain untuk kutuk adalah kerem. Ya. Padanannya dalam bahasa Yunani adalah anatema. Kutuk ini berkaitan dengan penghukuman atas dosa. Dan apabila orang kena kerem biasanya ya, atau anatema, ya, ini keadaan di mana seorang yang terkena kutuk tidak mungkin lagi diselamatkan, ya, kaitan dengan anatema. Ini ya. Nah, next. Kita dapat melihat beberapa contoh dalam Perjanjian Lama bagaimana Tuhan mengutuk orang-orang, ya, atau benda, ya. Misalnya Tuhan mengutuk ular, mengutuk bumi, ya. Kemudian mengutuk Kain, ya. Dan di dalam kitab Imamat maupun Ulangan, orang-orang yang tidak menjalankan hukum Tuhan, khususnya orang-orang Israel yang tidak menaati hukum Tuhan juga akan terkena konsekuensi logis dari ketidaktaatan kepada hukum Tuhan itu adalah kutuk. Ya, kutuk itu melekat di dalam kopenan. Ya. Ketika kopenan dilaksanakan itu konsekuensinya berkat, tetapi ketika kopenan dilanggar maka itu akan menghasilkan kutuk. Ya, saya langsung saja karena ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Mudah-mudahan secara nanti materi ini bisa saudara simpan dan saudara pelajari lagi. Saya sengaja memang tidak membuat dalam bentuk bagan-bagan terlalu banyak garis-garis, tapi dalam bentuk deskripsi seperti ini supaya nanti bahan ini bisa dibaca lagi di rumah. Dan ini juga nanti sebenarnya saya sengaja membuat di PowerPoint ini supaya saya tidak terlalu banyak mengulang. Nanti kan bisa menjadi sebuah buku, ya, kumpulan dari tulisan-tulisan saya. Biasa saya tuangkan di dalam PowerPoint dalam bentuk deskripsi seperti ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Secara bahkan hukum Taurat, ya, belum ya. Bahkan hukum Taurat, ya, hukum Taurat yang baik, yang kudus dan yang sempurna itu akan menjadi kutuk bagi mereka yang gagal menaatinya. Galatia 3 ayat 10 jelas. Terkutuklah orang yang tidak melakukan seluruh apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Ya, Galatia 3 ayat 10 rujukannya di dalam Ulangan. Ya. Jadi hukum Taurat yang baik, yang kudus, yang sempurna itu, ya, akan menjadi kutuk bagi mereka yang gagal menaatinya. Nah, dengan demikian secara sederhana kutuk itu dapat dideskripsikan, didefinisikan begini, yaitu jalan kematian karena mengikuti dosa, yang berarti mengikuti jalan yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi di sini kutuk itu satu paket dengan dosa. Mustahil memahami kutuk terlepas dari dosa. Itu sebetulnya. Kalau kita membaca ajaran seluruh Alkitab itu baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mustahil memahami kutuk terlepas dari dosa. Karena kutuk ini satu paket dengan dosa. Kita ingat pertama kali terkutuklah tanah karena engkau di Kejadian 7 ayat 17 dikatakan oleh Tuhan, ya, Tuhan terkutuklah tanah karena engkau, ya. Dikatakan itu dilepaskan kutuk itu ketika Adam berdosa. Ya, jadi dosa tidak bisa, kutuk tidak pernah bisa kita lepas dari dosa ketika kita berbicara tentang kutuk, ya. Jadi bicara tentang kutuk, maka kita pasti akan berbicara tentang dosa. Jadi kutuk adalah jalan kematian karena mengikuti dosa. Dalam Ulangan pasal 28 jelas Tuhan menghadapkan kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Itu jalan, yang satu adalah jalan berkat, yang satu adalah jalan kutuk. Kutuk adalah jalan kematian karena dosa, ya. Nah, karena itu kita akan lebih banyak bicara tentang dosa pada kesempatan ini karena akar dari kutuk tadi adalah dosa. Next. Apa itu dosa? Ya. Istilah dosa secara etimologis berasal dari kata Ibrani, kata yang muncul sebanyak 580 kali dalam Perjanjian Lama. Ini dalam catatan saya, yang artinya gagal mencapai sasaran dituju.
Perjanjian Baru menggunakan padanan kata untuk kata ini adalah hamartia, ya, yang berarti tidak mencapai sasaran yang tepat. Sama artinya dengan gagal mencapai sasaran tuju, karena gagal mencapai sasaran tuju akan mengenai sasaran yang lain. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar gagal mengenai sasaran, tapi mengenai sasaran yang lain. Seperti seorang pemanah, kalau dia gagal mengenai titik panah di sasaran itu, dia akan mengenai sasaran yang lain. Itu kata itu hamartia, ya. Nah, hamartia ini digunakan dalam Perjanjian Baru sebanyak 227 kali. Begitu seriusnya dosa, ya, sehingga dosa ini disebutkan atau digunakan dengan berbagai macam istilah. Bahkan kata keselamatan saja kita hanya mengenal sojo dan soteria. Tetapi apa yang kita lihat dengan dosa, begitu banyak kata yang disebutkan terkait dengan dosa ini. Tadi ada cata, tadi ada hamartia, ya, dalam bentuk-bentuknya, kemudian ada pasya, ada apon, ada asam, ada hamartema, parakwe, anomia, ya, paranomia, parabasis, paraptoma, agnoma, dan hatema. Nah, berdasarkan istilah-istilah tersebut, ya, dalam sebuah deskripsi singkat, dosa dapat dideskripsikan tidak mencapai sasaran, kebejatan, pemberontakan, kesalahan, kefasikan, kelaliman, kesesatan, kejahatan, penyimpangan, kebodohan, pelanggaran hukum, tidak melakukan yang benar, kesengajaan meninggalkan yang benar. Secara ringkas, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 mendefinisikan dosa sebagai pelanggaran terhadap hukum atau standar yang ditetapkan oleh Allah. Pelanggaran terhadap hukum atau standar yang ditetapkan oleh Allah. Itu tadi apa itu dosa, definisi atau deskripsi dari dosa. Next. Nah, dosa dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, ya, menurut jenisnya, menurut fokusnya, kemudian menurut sifatnya, dan menurut akar dari dosa itu. Secara khusus saya ingin menjelaskan klasifikasi dosa ini berdasarkan klasifikasi yang paling umum, ya. Nah, dosa dari klasifikasi yang paling umum yaitu berdasarkan jenisnya, ya, klasifikasi paling umum yaitu dosa warisan, dosa pertalian, dan dosa pribadi. Apa itu dosa pertalian? Dosa pertalian adalah dosa Adam yang dipertalikan atau diperhitungkan kepada setiap orang. Jadi setiap orang yang lahir itu langsung dosanya, dirinya itu dipertalikan dengan dosa Adam. Ketika dia lahir, dia langsung dalam status berdosa. Itu karena dosa pertalian. Nanti ini pembalikan dari pembenaran. Sebagaimana dosa masuk karena satu orang yaitu Adam, pembenaran akan datang oleh satu orang yaitu Kristus. Jadi kebenaran kita dipertalikan kepada kebenaran Kristus dipertalikan kepada kita. Nah, jadi dosa Adam itu dipertalikan kepada semua orang, ya. Ya. Tanpa melalui proses turun temurun, tapi langsung. Jadi dari Adam ketika saya lahir, saya langsung berdosa di hadapan Allah. Ini bicara tentang status kita yang berdosa di hadapan Allah. Ya. Sehingga seseorang manusia yang lahir kedua ini telah berdosa secara hukum di hadapan Allah karena ia dipertalikan dengan Adam. Adam bisa dianggap sebagai kepala federal, wakil dari seluruh umat manusia. Nah, yang kedua dosa warisan. Adalah dosa yang diturunkan dari generasi-generasi. Beda dengan dosa pertalian tadi. Dosa pertalian tadi tanpa perantaraan. Begitu saya lahir, saya berdosa. Karena dosa Adam dipertalikan kepada saya. Tapi dosa warisan dengan berbagai dampaknya itu diturunkan dari generasi ke generasi. Mulai dari Adam seterusnya yang dibahas sejak lahir. Dosa ini ditularkan lewat proses kelahiran. Jadi dosa, ada dosa pertalian dan ada dosa warisan. Baik dosa pertalian maupun dosa warisan ini disebut sebagai dosa asal. Dosa pertalian dan dosa warisan ini disebut sebagai dosa asal. Ya, dosa warisan itu disebut pencemaran asal, sedangkan dosa pertalian itu disebut sebagai kesalahan asal. Kenapa kita membedakan ini? Karena hukuman dari kategori-kategori dosa ini nantinya jenis dosa ini juga berbeda dan penanganannya juga, ya, dengan satu cara pendamaian, tapi semuanya nantinya akan ditangani secara khusus baik dosa pertalian, dosa warisan, dan dosa-dosa aktual atau dosa-dosa pribadi. Dosa pribadi itu apa? Adalah dosa-dosa yang berasal dari tindakan atau pikiran. Tindakan dan atau pikiran manusia perorangan. Ya, jadi itu sedikit tentang dosa. Next.
Ya. Nah, ini tadi diagram klasifikasi dosa ya. Mudah-mudahan diagram ini membantu kita melihat klasifikasi dosa dari dosa asal, dosa aktual, kesalahan asal, dosa pertalian, dan pencemaran asal, dosa warisan itu disebut dosa asal. Kesalahan asal tadi atau dosa pertalian dipertalikannya dosa Adam kepada setiap orang. Sedangkan pencemaran asal atau dosa warisan itu diwariskan turun-temurun ya. Dosa asal ini yang terdiri dari kerusakan total dan ketidakmampuan total. Kerusakan total dan ketidakmampuan total ini ya, total depravity dan total inability ini semua diwariskan kepada manusia. Sedangkan dosa aktual adalah dosa-dosa pribadi teraktualisasi dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Next. Ya. Saya langsung saja kepada hukuman, karena tadi sudah dijelaskan secara ringkas apa itu dosa pertalian. Langsung ke yang saya kasih warna kuning itu. Hukuman bagi dosa yang dipertalikan adalah kematian jasmani. Hukuman bagi dosa asal yang dipertalikan ya, itu adalah kematian jasmani, yaitu ditandai oleh kematian fisik, terpisahnya jiwa roh dari tubuh yang mana. Ayat-ayatnya ada di situ. Next. Ya. Nah, hukuman bagi dosa warisan ya. Nanti next lagi, next. Ya. Hukuman bagi dosa warisan adalah kematian spiritual atau kematian rohani yang ditandai terputusnya hubungan dengan Allah. Ya. Karena itu tadi next lagi ke atas yang sebelumnya. Bukan next, kembali ke atas. Nah, ya. Nah, dosa warisan itu terdiri dari pencemaran asal dan juga apa yang kita sebut sebagai pencemaran asal, di mana natur kita ya natur kita itu dari sejak kita ada ya, kita ini udah berdosa ya, dan seluruh keberadaan kita itu rusak secara total ya. Jadi maksudnya begini, kerusakan total itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat baik lagi. Kerusakan total itu artinya dosa menjangkau setiap aspek natur kita. Rasio, hati nurani, kehendak, hati, emosi. Tidak ada yang tidak dijangkau oleh dosa. Itu maksudnya. Ya. Dan secara natur tidak ada sesuatu dalam diri kita yang membuat kita layak di hadapan Allah. Itu yang kita maksud tadi. Karena pencemaran asal tadi, ya kita mengalami apa yang disebut dengan kerusakan total, dan juga kita mengalami apa yang dimaksud dengan ketidakmampuan total. Kerusakan total itu kita secara natur tidak ada dari dalam diri kita yang dapat membuat kita layak di hadapan Allah. Maka dikatakan dalam Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun cari Allah. Karena memang begitulah yang dimaksud dengan total depravity itu. Ya. Di hadapan Allah tidak ada yang membuat kita layak. Maka itu kalau kita diselamatkan seperti telah jelaskan tadi di bagian depan tadi, dalam awal kita tadi, semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Next. Ya. Sekarang dosa-dosa pribadi. Ya. Saya akan lebih banyak bicara di sini ya. Dosa-dosa pribadi adalah dosa-dosa yang dilakukan sendiri oleh setiap orang. Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 9-8 menjelaskan tentang penghukuman atas semua orang berdosa karena kesalahan mereka sendiri. Banyak bagian dalam Alkitab menunjukkan dosa-dosa pribadi ini. Misalnya berdusta seperti yang disebutkan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Mengucilkan dalam sebuah pembedaan status, misalnya dalam satu pertemuan ada orang kaya, orang miskin, lalu kita mengusir orang miskin itu karena kita lebih menghargai orang kaya. Itu sebenarnya dalam pandangan Tuhan adalah dosa. Yakobus 2 ayat 1-4. Tidak boleh seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kristen harus menempatkan orang-orang miskin sebagai orang yang berada di pusat perhatian Tuhan. Selalu orang miskin itu berada di pusat perhatian Tuhan. Bahkan dia berkata berbahagialah yang miskin di hadapannya. Bukan saja miskin secara rohani, tapi keadaan orang yang benar-benar miskin. Yaitu harus menjadi pusat perhatian kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Ya. Jangan sampai kita membuat orang-orang yang sudah margin ini dimarginkan dengan sikap membedakan status sosial seperti ini. Kemudian yang berikutnya keduniawian juga dalam 1 Korintus 3 ayat 1-4 itu dianggap sebagai dosa-dosa pribadi nantinya. Dalam daftar Galatia 5 ayat 19-21 di sana antara lain ada penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percabulan, perselisihan, iri hati, amarah, roh pemecah, kepentingan diri, dan di sana dikatakan dan lain-lain sebagainya, berarti masih banyak. Nah, itu adalah daftar dari dosa-dosa
yang bersifat pribadi. Nah, namun dosa pribadi tidak hanya meliputi hal-hal yang kelihatan begitu, yang diperbuat dengan jelas, tapi apa yang ada di hati dan pikiran juga. Misalnya di Matius 5 ayat 27 sampai 29, ketika seorang pria memandang perempuan dan mengingininya, dia sudah berzina di dalam hatinya, belum melakukan tindakan, tapi sudah dikatakan berzina. Jadi dosa pribadi itu tadi teraktualisasi dalam pikiran, perkataan, dan dalam tindakan. Jadi bukan hanya dalam tindakan-tindakan yang terlihat, tetapi juga yang tersembunyi dalam hati dan pikiran. Nah, kelihatannya dosa kelalaian pun merupakan dosa yang setara dengan dosa perbuatan. Yakobus 4 ayat 17. Secara khusus dalam Perjanjian Baru, ada dosa yang bersifat pribadi disebutkan, yaitu dosa yang tidak dapat diampuni dan dosa yang mendatangkan maut. Itu disebut di dalam Alkitab. Sebenarnya keduanya ini sama sebetulnya. Jenis dosanya itu sama, tidak dapat diampuni dan mendatangkan maut. Nanti mungkin di sesi tanya jawab kita akan lebih jauh membahas ini. Ya, saya tidak akan detail di sini dulu karena masih ada beberapa poin lagi yang saya sampaikan. Ya. Nah, next. Hukuman bagi dosa pribadi adalah hilangnya persekutuan. Nanti kalau dosa pertalian tadi hukumannya apa? Kematian jasmani. Kalau dosa warisan hukumannya adalah kematian rohani. Sedangkan hukuman bagi dosa pribadi adalah hilangnya persekutuan. Bagi yang tidak percaya, mereka memang tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Tapi bagi orang-orang yang percaya, ketika mereka melakukan dosa-dosa pribadi, walaupun mereka sudah percaya melakukan dosa, mereka akan kehilangan sukacita persekutuan dengan keluarga Allah. Ya, tidak langsung terbuang memang, ya, karena Allah adalah Bapa yang baik yang akan mendisiplin anak-anaknya supaya akhirnya menjadi dewasa dan meninggalkan dosa-dosanya. Makanya perintah untuk hidup kudus itu masih berlaku sampai hari ini. Perintah untuk hidup kudus, perintah untuk hidup di dalam terang, itu jelas, itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Jika tidak, kita sebagai orang percaya akan mendapatkan disiplin dari Bapa. Sayang ada ajaran yang memang kurang tepat sehingga mengajarkan bahwa Bapa yang baik itu tidak mungkin mendisiplin kita. Itu ajaran yang tidak benar, ya. Karena bagaimanapun, ya, dosa-dosa pribadi sekalipun dilakukan oleh orang yang sudah percaya, mungkin karena ketidaksengajaan khususnya, Bapa tetap akan membawa kepada disiplin untuk pemulihan. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh hal ini, ya. Nah, sebagai tambahan perlu diperhatikan dosa pribadi itu tidak ditularkan. Ya. Beda dengan dosa yang dilakukan oleh Adam tadi menurun karena dia adalah kepala federal. Tapi setiap orang yang berdosa secara pribadi, dosa itu tidak ditularkan. Ya. Nah, maka dari itu tadi kutuk pun tidak ditularkan karena kutuk itu melekat pada dosa. Mungkin ada yang bertanya, kan ada ayatnya Pak di Keluaran dan di Ulangan, seakan-akan menyatakan bahwa Allah itu membalas perbuatan pada keturunan ketiga dan keempat. Ya, jadi sebenarnya ada salah paham tentang ayat-ayat di dalam Keluaran 20 ayat 5, kemudian Keluaran pasal 37 ayat 7, Bilangan 14 ayat 18, Ulangan 5 ayat 9. Karena salah paham, beberapa orang menganggap ayat ini membicarakan kutuk keturunan. Ya. Padahal bila dicermati tidak demikian, karena pada dasarnya setiap orang pasti menderita akibat dosanya sendiri. Hal tersebut bisa dijelaskan begini. Ketika seorang ayah memiliki gaya hidup yang berdosa, artinya melakukan dosa-dosa pribadi. Anak-anaknya cenderung memiliki gaya hidup yang sama. Nah, itulah mengapa adil bagi Allah juga menghukum anak-anak itu. Karena dia terkontaminasi atau melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi, anak itu dihukum bukan karena dosa ayahnya, tapi karena dosanya sendiri melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh ayahnya. Itu. Ya. Itu sebabnya ketika anak itu bertobat, ya, dia tidak akan dihukum lagi. Karena memang orang dihukum karena kesalahannya sendiri. Gitu. Ya, karena mereka melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh leluhurnya. Sebenarnya mereka dihukum karena dosa-dosa mereka sendiri, bukan karena dosa leluhurnya yang dikatakan dosa keturunan, kutuk keturunan. Ya. Nah, nanti saudara bisa baca di Yeskiel pasal 18 ayat 1 sampai 20. Itu jelas sekali. Nabi Yeskiel akhirnya atas perintah Tuhan meluruskan kembali bahwa setiap orang itu sebenarnya dihukum karena kesalahannya sendiri. Yeskiel 18 ayat 1 sampai 20 saudara baca dengan jelas sekali di sana. Karena kesalahan pemahaman ayat-ayat Keluaran 20 ayat 5 dan seterusnya tadi, akhirnya orang beranggapan ada yang disebut dengan dosa keturunan, kutuk keturunan, padahal sebenarnya sudah tidak ada lagi. Setiap orang diluruskan kembali persoalan ini, kesalahan ini menurut Yeskiel, Tuhan berbicara melalui Yeskiel, setiap orang dihukum karena dosa dan kesalahan, dan orang terkutuk juga karena dosa dan kesalahannya
sendiri. Ini perlu saya luruskan tentang kutuk keturunan ini supaya, karena di luar sana kan ada dua pandangan sih, seperti yang saya ajarkan yang pertama, yang kedua ya pandangan yang mengajarkan adanya kutuk keturunan. Perlu saya luruskan ini supaya nanti Ulangan pasal 25 itu tidak boleh bertentangan dengan Yeskiel pasal 18 ayat 1 sampai 8. Begini. Salah satu prinsip menafsirkan Alkitab itu ialah ayat yang jelas harus menjadi dasar dari doktrin setiap ajaran. Ayat yang tidak jelas harus ditafsirkan berdasarkan ayat yang jelas. Di dalam Yeskiel 18 ayat sampai 8 jelas sekali Tuhan mengatakan, Yeskiel 18 ayat 1 sampai 20 itu, bahwa setiap orang akan dihukum karena dosanya sendiri. Itu. Ya, nah begitu penjelasannya. Nah, next. Hukum bagi dosa. Tadi sudah saya singgung sedikit. Ya. Mengerikan sebenarnya akibat dosa itu. Ya, munculnya berbagai bentuk kejahatan natural. Ya, gempa bumi, bencana alam, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Terus, ya, next saja. Nanti kita akan masuk ke yang spesifik. Akibat sepenuhnya dari kejatuhan tidak hanya terwujud seketika kepada Adam dan Hawa, tetapi juga kepada keturunannya, yaitu umat manusia. Jadi, setelah Adam dan Hawa membuat dosa menjadi aktual, pada saat pertama kali di Taman Eden itu, maka sejak saat itu ada kutuk, ada kejahatan, mulai ada rasa sakit, ada penderitaan, dan ada kematian. Akibat jangka panjang dari kejatuhan dapat diringkas menjadi dua, yaitu dosa tadi berlaku secara universal, ya, dosa menjalar secara universal, ya, meliputi dosa asal pertalian, dosa warisan, dan akhirnya teraktualisasi dalam dosa-dosa pribadi tiap-tiap orang. Nah, yang kedua, tidak hanya dosa itu bersifat universal, menjalar secara universal, tapi maut, kematian, baik kematian rohani, spiritual tadi, maupun kematian jasmani, itu juga menurun kepada semua orang. Nah, kematian rohani dan kematian jasmani. Ya, kematian rohani itu adalah keadaan kita yang tercemar tadi. Ya, karena keadaan kita yang tercemar, mewarisi dosa warisan, kita mengalami kematian. Semua keturunan Adam itu mengalami kematian. Kematian secara rohani. Ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 4 jelas, kamu mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jelas. Kamu yang dahulunya mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, tidak hanya mengalami kematian rohani, tetapi juga akan mengalami kematian jasmani. Dan yang ketiga, akibat paling akhir dari dosa yang mengerikan itu ialah kematian kekal. Kapan kematian kekal ini akan dialami oleh seseorang? Kematian kekal akan dialami oleh seseorang apabila sampai dia mati secara jasmani, keadaan rohaninya tidak dihidupkan. Ya. Saya ulangi lagi. Sampai dia mati secara jasmani, tetapi keadaan rohaninya tidak dihidupkan, tetap mati, maka orang itu sudah tidak ada ampun lagi baginya. Dia pasti mengalami kematian kekal. Jadi batas kita adalah selama kita hidup. Untuk mengalami pemulihan atau dihidupkannya keadaan rohani yang mati tadi. Kalau sudah mati secara jasmani, sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi bagaimana dengan orang yang sudah mati? Apakah kita perlu mendoakan mereka supaya mereka bisa selamatkan? Tidak ada catatan Alkitab yang menyatakan demikian. Kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu, bisa ada penjelasannya menjelaskan bahwa memang maksudnya tidak demikian. Jadi selama kita hidup diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil, percaya kepada Yesus Kristus, menerima anugerahnya, mengakui dengan percaya dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita, aku percaya dalam hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Aku menerima karyanya, pendamaian yang dia lakukan bagi pengampunan dosaku. Kita menerima dengan iman, mengakui dia Tuhan dan selamat. Seketika, Roma pasal 10 ayat 9-10, kita mengaku dalam hati, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, kita diselamatkan. Seketika ketika kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, kita diselamatkan karena kita dilahirkan baru seketika, mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya. Jadi itu. Ya, kalau orang sudah mati jasmaninya, setelah mati secara jasmani, dan dalam keadaan pada titik kematian terakhir itu, dia belum dihidupkan rohaninya, dia pasti akan mengalami kematian kekal. Di mana manusia itu akan dibuang ke tempat yang gelap,
penuh dengan siksaan yang akhirnya membawa mereka jauh untuk selama-lamanya dari hadirat Allah. Ini yang kita sebut sebagai Gena. Saat ini orang-orang yang mati itu berada di intermediate state, ya. Yang tidak percaya berada tempat penghukuman intermediate state yang namanya Seol dalam bahasa Ibrani dan Hades dalam bahasa Yunani. Nanti orang-orang yang berada di Seol ini itu akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan lalu menghadap tata putih di kitab Wahyu. Dan di sana nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Dengan tubuh kebangkitan itu mereka dilemparkan ke Gena. Tapi sebelum orang-orang tidak percaya ini dilemparkan ke Gena, di Wahyu pasal 20 ayat 15, ya, sebelumnya di Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10 dikatakan antikris dan nabi palsu yang pertama kali dilemparkan ke Gena. Setelah itu kemudian iblis dan pengikut-pengikutnya dilemparkan juga ke Gena, neraka kekal, ya. Nah, setelah itu maut dan kerajaan maut, Thanatos dan Hades itu dilemparkan juga. Yang ketiga di ayat yang ke-14. Wahyu pasal 20. Nah, kemudian di ayat yang ke-15 giliran yang keempat dilemparkan ke Gena nantinya adalah orang-orang yang sampai akhir hidupnya tidak percaya kepada Tuhan. Ya, next. Jadi itu ngerinya. Ya. Next. Apabila kita memikirkan dosa orang-orang yang tidak percaya, tampak begitu sukar untuk bisa tidak begitu sukar memahami kedahsyatannya. Namun seringkali kita meremehkan dosa-dosa yang bersifat pribadi dari orang-orang yang sudah percaya, ya. Sebenarnya semua dosa itu serius di hadapan Tuhan. Jangan keliru tentang perkara ini. Semua dosa mendukakan Allah. Anak-anaknya yang diperintahkan untuk hidup kudus ketika terjatuh itu mendukakan Tuhan, ya. Namun perhatikan baik, Kristus mati bagi orang-orang berdosa, bukan hanya dosa masa lalu, tapi dosa kita masa kini dan dosa di masa yang akan datang yang mungkin akan kita lakukan. Namun jangan bertekun di dalam dosa. Karena ciri orang diselamatkan itu beriman, ya, mendapat beriman mendapatkan hidup yang kekal, lahir baru mendapat hidup yang kekal, bertekun sampai akhir, beriman sampai akhir. Kalau orang itu bertekun dalam dosa sampai matinya, sebenarnya dia belum pernah diselamatkan. Next. Jadi meskipun dosa tidak mempengaruhi status posisi kita sebagai orang yang diselamatkan, tetapi dosa akan mempengaruhi persekutuan kita. Ya, maka selalu ada perintah, jauhi perbuatan-perbuatan berdosa, jauhkan percabulan, jauhi perzinahan, betul tidak? Coba dibaca di Efesus nanti, sepulang dari tempat ini, saya menyarankan saudara baca di Efesus. Kalau saudara langsung saja dibaca Efesus pasal 4. Hidup baru dikontraskan dengan hidup lama. Yang berdosa jangan berdosa lagi, yang berbohong, yang menipu, jangan lagi melakukan itu. Ya, tinggalkan semuanya itu. Karena dosa tetap serius di hadapan Tuhan. Atas anak-anaknya pun tetap Allah akan disiplin. Maka ada ayat di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan di sana, ketika kita berbuat dosa, kita harus mengaku dosa itu. Tidak ada obat lain. Bagi dosa pribadi, dosa-dosa pribadi itu jalan keluarnya hanyalah pengampunan. Jalan keluar bagi dosa-dosa pribadi tidak ada lain kecuali apa? Pengampunan. Bagi orang tidak percaya, ya, pengampunan dari Allah diterima dengan mereka percaya kepada kurban Kristus. Bagi kita yang sudah percaya, tetap kita harus mengaku dan mendapatkan pengampunan kita. Tapi nanti ada perbedaannya di sana. Saya akan jelaskan pada bagian yang berikutnya. Next. Dosa begitu diremehkan saat ini. Ya, orang menganggapnya sebagai kilap, misalnya ketidaksengajaan dan sebagainya. Ini adalah pengaruh rasionalisme. Ya, orang begitu meremehkan dan tidak menganggap dosa. Sebenarnya rasionalisme itu termasuk di dalamnya agnotisme, ateisme, dan evolusionisme. Itu adalah keinginan manusia untuk usaha manusia untuk lari dari tanggung jawab. Mereka tidak ingin bertanggung jawab terhadap Allah. Sehingga mereka akhirnya merasionalisasikan sebenarnya dosa itu tidak ada. Dosa itu hanya sesuatu yang bersifat ilusi, tidak nyata. Tapi menurut Alkitab, dosa itu nyata. Dan akibatnya juga nyata. Nah, itu ya. Next. Nah, sekarang solusi bagi dosa. Ya. Berbicara tentang salib itu adalah solusi bagi dosa. Ya. Jadi saya pernah menanggapi ada seorang profesor yang mengatakan tentang Yesus yang baru-baru viral, Yesus yang ditabrak gerobak itu ya. Ramai itu. Ya. Nah, dalam nubuatan Alkitab tidak ada kemungkinan Yesus akan mati dengan cara lain.
Karena salib telah ditetapkan Allah sebagai jalan satu-satunya bagi penyelesaian dosa. Kematian di kayu salib. Gitu. Jadi tidak ada kemungkinan Yesus ditabrak gerobak, Yesus mati pada usia tua. Enggak, jangan beri pengecualian seperti itu. Jangan beri solusi-solusi yang aneh-aneh. Ya. Nah, berbicara tentang salib berarti berbicara tentang kematian. Begitu penting utamanya salib ini. Ya. Sehingga dikatakan bukan kehidupannya sebenarnya, walaupun kehidupannya menaati hukum Taurat, tapi tanpa kematian tidak ada penyelesaian dosa. Kehidupannya memang taat secara sempurna terhadap hukum Taurat, upah ketaatan itu menjadi pahala bagi kita nantinya. Tahukah saudara, kenapa kita hari ini tidak menanggung kutuk hukum Taurat? Itu sebenarnya karena ketaatan yang sempurna yang sudah Yesus bayar bagi kita. Ketaatan itu kemudian dimeteraikan dengan pencurahan darahnya di dalam kematiannya di kayu salib. Hanya Dia yang bisa menaati hukum Taurat dengan sempurna, dan dikatakan orang yang melakukan hukum Taurat itu akan hidup. Dan Yesus telah melakukannya. Dan Dia menjadi wakil bagi kita, mewakili kita. Dan kita menerima dengan iman, ya, bahwa di dalam Dia kita mendapatkan kehidupan kekal. Ya. Karena ketaatan sempurna yang telah dijalankan oleh Yesus selama hidupnya terhadap hukum Taurat. Ya. Nah, Profesor Rairi mengatakan meskipun para ahli teologi telah membedakan antara penderitaan dalam kehidupan dan kematian Kristus, baik itu ketaatan aktif dan ketaatan pasif, itu terminologi dalam teologi, tidak terlalu penting karena yang terpenting ya adalah kematiannya. Ya, sebagai kurban tebusan yang darahnya merupakan harga pembayaran yang sempurna dan lunas bagi dosa-dosa kita. Ya. Hal senada juga dikatakan oleh Profesor Leon Morris, orang pakar perjanjian baru, yang mendatangkan keselamatan bagi orang-orang berdosa adalah kematian Kristus yang membawa pendamaian. Bukan kehidupannya, tapi kematiannya. Begitu pentingnya salib itu sehingga Profesor John Knox Camblin mengatakan ya bahwa di dalam teologi Paulus, ya pusat Injil yang diberitakan oleh Paulus itu adalah salib. Ya, berita tentang salib. Itu. Saudara bisa baca nanti 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 18. Next. Namun yang penting Yesus sendiri telah berkali-kali menjelaskan pentingnya kematiannya. Itu ayat-ayatnya ada di situ. Nah, peristiwa kematian di salib ini yang membedakan kurban-kurban yang ada sebelumnya, ya, dengan kurban Kristus. Semua kurban yang pernah disebutkan dalam Alkitab itu berbeda dari kurban Kristus. Satu-satunya pendamaian bagi dosa seluruh dunia. Bukan pada malam evangelisasi yang ke-23 saya pernah jelaskan darah yang terpercik di surga. Ingat, Yesus memasuki kemah bukan kemah Bait Allah di Yerusalem, tidak, tapi kemah yang langit yang mengatasi segala langit. Jadi darahnya itu tidak hanya terpercik di bumi, tapi terpercik di surga. Karena dosa pertama itu terjadi di surga. Asal mula dosa itu di surga ketika malaikat kerub yang disebut iblis memberontak melawan Allah. Ya. Maka pendamaian itu tidak hanya menjangkau dunia, tapi menjangkau langit yang mengatasi segala langit. Di sanalah Kristus mengadakan pendamaian itu. Maka kita menyebutnya darah yang terpercik di surga. Ya, yang bulan lalu kita sudah sama-sama bahasnya. Nah, pentingnya kematian Kristus ini sampai di kitab Injil itu, saya melihatnya, ya, mencatatnya seperti bahwa Matius menggunakan 8 pasal dari 28 pasal tulisannya untuk membicarakan tentang penderitaan, kematian, dan penyaliban Yesus. Markus menggunakan 6 pasal dari 16 pasal yang ia tulis. Lukas menggunakan 6 pasal dari 24 pasal, Yohanes menggunakan 10 pasal dari 20 pasal. Jadi itu berisi tentang apa? Penderitaan dan penyaliban kematian Yesus. Pasal-pasal itu. Begitu fokus dari para penulis kitab Injil pada peristiwa kematian, penyaliban Kristus. Hanya anugerah alam Kristus yang dapat membebaskan manusia, kita ini, dari dosa. Nah, saya ingin jelaskan ini. Allah itu memiliki sifat kudus. Ya. Dia juga memiliki sifat kasih. Di antara sifat kudus dan sifat kasih ini, ada sifat keadilannya. Nah, kudus, kasih, dan keadilan Allah itu tidak boleh dikonfrontasikan. Dosa menuntut keadilan Allah, kekudusan Allah menuntut dosa dihakimi karena Allah itu adil. Dosa harus dihakimi, dihukum dengan seadil-adilnya. Dan hukuman bagi dosa jelas. Dosa mendatangkan maut.
Jelas, Roma pasal 3 ayat 23. Tapi Allah memiliki sifat yang kasih. Allah memiliki sifat kasih. Ya. Nah, kalau Allah menghukum begitu saja, berarti kasihnya dikorbankan. Tapi kalau Allah mengampuni begitu saja, ya, itu berarti kekudusannya diabaikan. Bagaimana Allah yang adil ini bertindak? Supaya kekudusan dipertahankan secara simultan pada waktu bersamaan, kekudusannya dipertahankan. Kekudusan Allah itu menyebabkan dia murka kepada pelanggar hukum. Adam, Hawa, dan keturunan-keturunannya. Menuntut dosa dihakimi, dihukum. Namun kasihnya ya, menuntut dia memberikan kemurahan, kebaikan, belas kasih kepada manusia. Di sini kekudusan dan kasih Allah dikonfrontasikan. Ya, tapi Allah tidak boleh mengorbankan dan tidak bisa mengorbankan kedua-duanya karena naturnya, sifat-sifatnya itu yang sempurna. Ya. Lalu bagaimana Allah menegakkan hukum dan keadilannya dan pada waktu yang bersamaan ya, menegakkan kasihnya? Next. Hanya kematian Kristus yang dapat meredakan kemarahan Allah dan mentuntutan keadilannya. Dan pada waktu yang bersamaan, pengorbanan Kristus adalah ekspresi dari kasih Allah. Jadi melalui kematian, keadilan ditegakkan Kristus sebagai pengganti, kurban pengganti. Di mana Allah dengan segala kemurkaannya itu menghukum dosa dunia di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Jadi selama 3 jam, 6 jam, tepatnya 3 jam kegelapan itu di kayu salib itu, semua dosa dunia ditanggung di dalam tubuhnya. Ya. Ditanggung. Allah menimpakan murka kepada Kristus, menghukum dosa di dalam tubuh Kristus. Dan salib itulah pada waktu yang bersamaan secara serentak penghukuman itu juga mengekspresikan kasih Allah kepada dunia. Karena itu Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga ia mengorbankan, mengorbankan anaknya yang tunggal di kita. Itulah cara Allah menyelesaikan supaya kekudusan ditegakkan, kasihnya tetap bisa dinyatakan. Kurban pengganti. Kematian Kristus di kayu salib sebagai pengganti. Nah, pribadi yang terlibat ini adalah pribadi Allah manusia. Di dalam inkarnasi saya perlu jelaskan karena di luar sana ada yang mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah dalam roh yang mengambil tubuh manusia. Jadi tubuhnya manusia, tapi rohnya roh Allah. Lalu kemudian roh ini kemudian menyatu membentuk jiwa. Ini ajaran monofisit. Ya, eutikisme dan monofisit telah dikutuk di dalam konsili-konsili gereja. Nah, inkarnasi itu ialah Allah, anak Allah, yang ada Allah. Ya. Itu ketika berinkarnasi, tetap dengan natur kealahannya. Tidak ada berkurang sedikit pun. Dia tetap maha tahu, maha hadir, maha kuasa, maha ada, kekal, self eksisten. Tetap semua natur Allah di dalam anak Allah ketika inkarnasi itu tetap ada, tidak dihilangkan. Tapi dalam inkarnasi itu, ketika inkarnasi itu, dia mengambil natur manusia. Perhatikan ya, natur manusia. Nah, natur manusia ini apa? Terdiri dari materi dan non-materi. Yang non-materi itu hati, pikiran, perasaan, kehendak. Ya, yang kita sebut pribadi. Ya, kemudian jasmani, tubuh jasmani. Nah, ini manusia seutuhnya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa anak manusia, anak Allah, itu inkarnasi hanya mengambil tubuh. Nah, kalau begitu, ini bukan manusia yang utuh, kalau cuma tubuh yang diambil. Maka di dalam konsili-konsili, Yesus itu natur Allah dan juga natur manusia yang sempurna. Sehingga Yesus dalam inkarnasi itu memiliki pikiran Allah, juga memiliki pikiran manusia. Memiliki kehendak Allah, memiliki kehendak manusia. Memiliki perasaan Allah, memiliki perasaan manusia. Seluruh natur Allah tetap ia miliki, tidak berkurang dan tidak hilang sedikit pun. Secuil pun tidak hilang. Tapi natur manusia yang lengkap ini ditambahkan kepadanya. Itu. Ini menyatu tapi tidak bercampur. Ini disebut dengan kesatuan hipostatik. Menyatu tapi tidak bercampur, tidak melebur. Ya, Saudara nanti lihat di sana. Nah, itulah sebabnya yang mati Allah tidak dapat mati. Yang di kayu salib itu ialah natur manusianya. Natur manusia tadi memiliki pikiran, perasaan, kehendak dan tubuh juga. Itulah yang mati di kayu salib. Allah tidak dapat mati. Kalau dia dapat mati, dia bukan Allah.
Makanya di dalam Filipi tadi, dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mati. Filipi pasal yang kedua jelas memberitahu kita. Kita bisa baca di ayat 6 sampai ayat yang ke-9 nanti. Dalam keadaannya sebagai manusia, bukan keadaannya sebagai Allah dia mati di kayu salib. Jelas, nanti saudara lihat di Filipi ya. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan kemanusiaannya. Yang lengkap utuh tadi. Ya. Tapi kealahan tidak dapat mati. Nah, kemanusiaan Kristus ini bermuara pada pribadi Logos, walaupun Yesus memiliki natur Allah dan natur manusia, tapi dia hanya memiliki satu pribadi, yaitu pribadi Logos. Ya, itu. Nah, jadi Allah harus menjadi manusia, mengambil rupa manusia maksudnya. Ya. Supaya apa? Supaya dia, maksudnya itu ada yang dapat mati. Natur yang dapat mati itu natur manusia sebagai kurban pengganti. Tapi dia juga harus Allah. Ya. Kenapa dia harus Allah? Ya. Karena dia tidak dapat mati. Hanya kurban yang seperti ini, yaitu kesatuan hipostatik ini. Ya. Logos yang berinkarnasi. Ini satu-satunya kurban yang dapat menuntaskan masalah dosa. Itu. Next. Ini waktu saya masih ada. Suara saya masih jelas? Ya, masih Pak. Ya. Oke. Saya lanjutkan lagi sedikit lagi ya. Mudah-mudahan sampai di sini saudara jelas ya. Nggak bingung ya. Saya sudah membuat begitu sederhana ini. Next. Ya. Jelas, Pak. Oke, terus lanjutkan saja ini. Nanti kita akan kembangkan di sesi tanya jawab. Nah, ini yang dilakukan solusinya. Ini sudah kita bicarakan yang bulan lalu kalau saya tidak salah ya. Nah, melalui pendamaian di kayu salib itu terus melakukan hal-hal yang paling mendasar. Sesuai dengan tuntutan Allah ini, yaitu pengorbanan, perantaraan, pencurahan darah, peredaan murka, penghapusan kesalahan, korban pengganti, penebusan, dan pengampunan. Jadi itu semua merupakan bagian-bagian dari pendamaian, bagian-bagian dari jalan keselamatan. Ya. Jadi kita tidak bisa bicara tentang pengampunan terlepas dari penebusan. Tidak bisa bicara penebusan terlepas dari korban pengganti. Tidak bisa bicara tentang korban pengganti tanpa pencurahan darah. Ya. Dan ini semua dilakukan oleh seorang pengantara begitu. Jadi ini adalah elemen-elemen dari pendamaian itu. Ya, pendamaian, the great atonement. Ini elemen-elemennya. Ya. Nah, jadi secara pasti nanti kematian Kristus adalah bagi keselamatan kita masa kini dan akan datang. Karena kematian Kristus di kayu salib kita diselamatkan dari dosa masa lalu dan dosa masa kini, dan dijamin keselamatan di masa yang akan datang. Kita pernah bicara di malam evangelisasi yang ke 13 atau 14 kalau saya tidak salah tentang selamat karena anugerah. Dan kita percaya ketika kita selamat, jaminannya itu kekal. Diselamatkan itu jaminan itu kekal. Karena jaminannya rangkap. Ya, next. Secara khusus saya akan berbicara tentang kurban pengganti. Ya, kurban pengganti. Setidaknya kalau kita membaca Yesaya 53 ayat 4-6, bandingkan di Markus 8:17, 1 Petrus 2 ayat 22-24, dan ayat-ayat lainnya yang tidak saya cantum, setidaknya paling sedikit ada 7 hal yang digantikan Yesus bagi kita. Penggantian di sana. Ya. Yang pertama, ia dihukum supaya kita diampuni. Yang kedua, ia dijadikan dosa oleh dosa kita. Dia tidak berdosa, dijadikan dosa kata Alkitab, 1 Petrus itu. Supaya kita dibenarkan oleh kebenarannya. Ia menderita kesakitan supaya kita menerima kesembuhannya, khususnya kesembuhan spiritual. Dihidupkan kembali keadaan rohani yang sudah mati tadi, dan tidak menutup kemungkinan kesembuhan fisik dapat kita terima selama kita hidup dalam dunia, meskipun itu tidak mutlak. Karena kita masih berada dalam tubuh yang memiliki natur dosa. Sampai kita diberi tubuh yang baru pada hari kebangkitan nanti. Baru dengan tubuh itu kita tidak akan mengalami sakit lagi. Tapi selama ini dengan kita masih dengan natur tubuh kita saat ini, kita masih bisa sakit. Artinya kesembuhan itu diberikan tapi tidak terjamin sepenuhnya harus seperti itu. Tapi kalau kesembuhan spiritual pasti. Ya. Nah kemudian apa lagi? Ia menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Allah. Kemudian yang kelima, ia dijadikan kutuk supaya kita menerima berkat. Yang keenam, ia dihina, dihujat supaya kita menerima kemuliaannya. Ia mati supaya kita menerima kehidupannya. Ini penggantian substitusi di kayu salib. Paling tidak 7, tentu ada lainnya lagi. Saya hanya meringkasnya menjadi ini. Lihat di skema itu. Next.
Nah, ini dia penawar bagi dosa tadi, ya. Secara khusus melalui kematian Kristus salib tersedia jalan keluar bagi dosa manusia. Penawar bagi dosa pertalian adalah kebenaran Kristus yang dipertalikan kepada setiap orang percaya. Roma 9 ayat 21. Ini adalah pembalikan dari dosa Adam yang dipertalikan kepada semua orang. Jadi melalui kematian Kristus di kayu salib tidak hanya dosa kita yang dipertalikan kepada Kristus, ya, ia dijadikan dosa karena kita, berarti dosa kita dipertalikan kepadanya, tetapi juga kebenarannya, kebenaran Kristus dipertalikan kepada kita. Tahukah saudara, kita ini dibenarkan bukan karena kita ini benar. Itu pembenaran itu adalah istilah hukum. Ya, kita ini benar karena Allah melihat kita benar di dalam Kristus. Ya. Allah melihat kita benar di dalam Kristus ketika kita menaruh iman kita, menerima Injil, menaruh iman kita kepada Kristus, kita diselamatkan. Allah menganggap kita di hadapan Allah secara hukum kita benar. Karena Allah memandang Kristus sebagai kepala federal dari pembenaran kita. Ya, jadi kebenaran datang oleh karena satu orang, yaitu Kristus. Nah, penawar bagi dosa warisan adalah hidup baru dalam Kristus. Karena dosa warisan tadi menyebabkan kematian rohani. Maka keadaan rohani ini harus dihidupkan. Apa? Hidup baru dalam Kristus. Itu solusinya. Dan karuniakan Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita untuk melawan, mengalahkan kehidupan lama. Galatia pasal 5 ayat 24, ya, jelas memberitahu kita dapat mengalahkan kehidupan lama, kedagingan itu hanya dengan apa? Hiduplah dipimpin oleh Roh. Itu solusinya, sudah jelas. Ya. Dituntun oleh Roh. Nah, penawar bagi dosa-dosa pribadi adalah pengampunan. Nah, ini saya jelaskan dikit tentang pengampunan. Ketika kita percaya kepada Yesus, pengampunan yang diberikan kepada kita itu sekali untuk selama-lamanya. Perhatikan. Pengampunan sekali untuk selamanya ini kita sebut sebagai judicial forgiveness. Pengampunan secara yuridis. Jadi di hadapan Allah kita sekarang sudah tidak berdosa di hadapannya. Namun pertanyaannya, apakah kita masih bisa berbuat dosa? Bisa. Maka Allah sebagai Bapa itu memberikan disiplin. Ya, memberikan disiplin. Ini yang kita sebut dengan pengampunan kebapaan. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan pengajaran yang mengajarkan bahwa kita tidak, bahwa dosa-dosa kita itu tidak, dosa-dosa kita setelah diselamatkan itu tidak menjadi perhatian Allah, itu tetap diperhatikan oleh Tuhan. Dia Bapak, kalau kita baca kitab Ibrani, Bapak pasti akan mendisiplin anak-anaknya, betul enggak? Ada di kitab Ibrani jelas, Bapak itu akan mendisiplin anak-anaknya. Karena kita anaknya, bukan orang-orang gampangan. Karena kita anak, dia akan disiplin. Gitu. Ya. Jadi kedua jenis pengampunan ini disebut, yang pertama adalah pengampunan dari aspek yuridis, yang kedua adalah pengampunan dari aspek kebapaan. Yang bersifat yuridis itu artinya ketika kita belum percaya, ketika kita percaya Yesus, semua dosa kita sudah diampuni. Dan ini sekali untuk selamanya. Tapi dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, masih bisa enggak kita bohong? Nggak usah mengaku di sini gitu. Ya, dalam hati, kita mikirkan, kita masih bisa berbohong enggak? Ya, kita masih bisa tidak jujur kan? Nah, semua itu mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan akan mendisiplin kita. Maka, kenapa orang percaya masih bisa sakit? Kita jujur saja. Ya. Memang ada kaitannya dengan kesalahan-kesalahan pribadi kita sendiri. Ya. Dan Bapa perlu memperbaiki kita sehingga kita menjadi semakin dewasa. Ya. Tentu saja alasan lainnya karena natur dosa pada tubuh kita ini masih ada. Ya. Maka ini nantinya akan mati kembali ke tanah dan kita akan diberi tubuh kebangkitan. Dengan tubuh kebangkitan itu kita tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami kematian lagi. Tapi itu maksud saya, jangan pernah meremehkan dosa. Semua dosa tetaplah dosa di hadapan Tuhan. Ya. Solusi bagi dosa-dosa pribadi itu adalah pengampunan. Untuk orang tidak percaya, diampuni sekali untuk selamanya ketika mereka menerima Injil, percaya kepada Yesus Kristus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidupnya. Kemudian ketika suatu saat dalam pengiringan mereka kepada Kristus, ada kemungkinan mereka melakukan kesalahan, Bapa yang pengampun itu menyediakan manfaat dari kematian Kristus juga tersedia bagi parental forgiveness, pengampunan kebapaan, memulihkan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Itu. Ya. Next.
Nah, tetelestai, sedikit saya akan jelaskan tentang tetelestai ini, dan saya akan mengutip beberapa pakar ya. Masih bisa ada waktu enggak? Masih Pak, masih Pak. Ya, karena ini yang penting tadi kan, tadi sudah jelaskan di depan, di player depan tadi tentang sedikit, sudah selesai itu, tetelestai ya. Sudah Yesus di Yohanes pasal 19:30 ada satu kata, ya, di dalam bahasa Indonesia itu sudah selesai, 2 kata. Di dalam bahasa Inggris itu ada 3 kata, it's finished, ya King James. Tapi sebenarnya hanya 1 kata dalam bahasa Yunaninya, tetelestai. Yang terjemahkan sudah selesai berasal dari kata kerja teleo, yang artinya mencapai tujuan akhir, menyelesaikan menjadi sempurna. Kata ini menyatakan keberhasilan akhir dari sebuah tindakan. Di dalam gramatika Yunani, kata ini menggunakan bentuk perfect passive indicative tense. Ya, kata T yang ditempatkan di depan kata teleo merupakan pengulangan yang menunjukkan kalimat itu sempurna. Jadi sempurna begitu. Ya. Jadi tidak ada kemungkinan dalam tetelestai itu tidak sempurna. Kata itu menunjukkan sesuatu yang sempurna. Ya. Nah, jadi kata tetelestai itu menyatakan sesuatu yang telah selesai, telah dilengkapi, telah disempurnakan, benar-benar selesai. Tetapi ini bukan hanya sekedar selesai begitu saja, melainkan selesai dan dampaknya akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Karena tensa bentuk lampau dari kata kerja tetelestai itu dapat terjemahkan hal itu akan tetap selesai. Sampai kapan? Sampai yang akan datang. Manfaatnya itu tetap selesai begitu ya. Artinya pekerjaan itu selamanya selesai dan akibatnya dari selesai pekerjaan itu terus berlaku. Next. William D. Mounce, ya, seorang sarjana, ini anaknya Robert Mounce, ya, seorang sarjana juga, sarjana bahasa Yunani Perjanjian Baru, dan dia ini adalah profesor Perjanjian Baru yang mengajar Perjanjian Baru memang bahasa Yunani. Dia bisa berbahasa Yunani Perjanjian Baru begitu. Ya, kalau saya masih mengutip-utip, kalau dia memang bisa begitu. Dan dia adalah satu dari sedikit orang, ini tidak banyak orang yang bisa seperti ini. Ya. Nah, dia menulis beberapa seri dari gramatika Yunani Perjanjian Baru itu ya, dan banyak bukunya itu menjadi rujukan. Ya. Nah, menjelaskan bahwa tetelestai adalah satu kata rangkuman kehidupan dan kematian Yesus yang mungkin merupakan pernyataan tunggal yang paling penting dalam seluruh Alkitab. Kata ini berarti menyelesaikan, membawa kepada kesempurnaan. Yesus telah mengerjakan sepenuhnya pekerjaan Allah Bapa yang telah mengirimnya untuk melakukan itu. Paulus membahas fakta ini dalam Roma 5 bahwa keselamatan kita itu pasti karena kematian Kristus secara total mengalahkan sepenuhnya efek dosa Adam. Namun kala perbanya itu perfect, menyatakan bahkan lebih banyak dari yang Yesus katakan. Ada pengharapan untuk Anda dan saya karena Yesus sepenuhnya telah menyelesaikan tugasnya. Efek yang terus berlangsung adalah bahwa Anda dan saya ditawarkan anugerah keselamatan secara cuma-cuma agar kita bersamanya selama-lamanya. Saya mengaminkan kata tetelestai yang dijelaskan oleh Profesor William D. Mounce ini. Manfaatnya dapat kita rasakan dari apa yang sudah Yesus kerjakan. Karena itu Profesor Paul Enns, seorang dosen profesor teologi sistematik di Dallas Theological Seminary, menjelaskan karya Kristus sesuai dengan tujuannya datang ke dunia digenapi. Setelah 6 jam di atas kayu salib, Yesus berseru, sudah selesai. Yesus tidak mengatakan saya telah selesai, tetapi sudah selesai. Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Karya keselamatan itu telah diselesaikan. Tensa bentuk lampau dari kata tersebut tetelestai dapat diterjemahkan hal itu akan tetap selesai. Artinya pekerjaan itu untuk selama-lamanya selesai dan akibat dari selesainya pekerjaan itu terus berlaku. Terus berlaku. Next, sedikit lagi. Nah, ini tadi gambaran saja tentang tetelestai. Itu adalah ketika seorang seniman memahat sebuah patung, dia akan mengamati kalau patung itu sudah selesai, dia akan berkata tetelestai. Kalau belum selesai, dia tidak akan pernah berkata tetelestai. Tetelestai itu berarti tidak ada lagi yang perlu ditambahkan pada patung yang sudah selesai itu. Sudah selesai, sempurna begitu artinya. Ya. Nah, jika seorang seniman saja menggunakan kata ini untuk menunjukkan karya yang sudah selesai, apalagi ketika keluar dari mulut Yesus. Sudah selesai, sempurna. Ya. Seruan kemenangannya sekarang. Karena itu saya mengutip seorang yang bernama Guillermo Maldonado, seorang gembala dan pemimpin karismatik terkemuka, mengatakan begini, Dr. Maldonado, dia juga seorang gembala.
pada waktu itu dia mengatakan, pada waktu ia, yaitu Yesus membuat pernyataan ini, maksudnya merujuk ke Yohanes pasal 19 tadi, ya. Setiap kutuk manusia dipatahkan, depresi, kemiskinan, penyakit, dan semua kuasa dosa dan maut ditiadakan. Lebih lanjut, Maldonado mengatakan, jika Anda tahu bahwa karya Yesus sudah selesai, Anda tidak akan duduk dan menunggu. Anda akan bertindak hari ini. Terima keselamatan Anda, kesembuhan Anda, kelepasan Anda, transformasi Anda, berkat Anda, dan mujizat Anda sekarang. Next. Nah, bebas dari kutuk. Ini yang kita bicarakan. Masih adakah kutuk? Kan pertanyaan dasarnya kan itu tadi. Di bawah judul kita tadi. Ada subjudul, masih adakah kutuk yang dialami oleh orang yang percaya? Rasul Paulus jawabannya tidak ada. Dari mana kita tahu? Dari ayat bacaan kita. Orang yang sudah percaya itu tidak berada di bawah kutuk. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, dia pasti akan didisiplin. Ingat, Bapak pasti akan mendisiplin. Makanya perintah jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, masih ada dalam perjanjian baru. Masih ada, karena itu dosa yang mendukakan Roh Kudus, mendukakan Allah, dan itu akan didisiplin. Dan itu tentu tetap akan berakibat bagi fisik kita. Nah, saya bacakan begini. Rasul Paulus menjelaskan, Galatia 3 ayat 13-14. Itu yang kuning-kuning itu bahasa Yunaninya. Saya tidak bisa jelaskan semuanya, tapi ada bagian-bagian yang bisa dijelaskan. Kristus telah menebus, ya, dari kata agorazo, exa agorazo itu menebus dan membawa keluar. Jadi bukan sekedar menebus, tapi membawa orang ditebus ini keluar. Memang benar-benar bebas. Jadi bukan ditebus dari perbudakan, lalu diperbudak ke yang lain. Enggak. Ditebus dari perbudakan, dibawa keluar, sehingga benar-benar merdeka, bebas. Kita dari kutuk. Ya, nah kutuk tadi kan ada anatema, ada katara. Ini katara di sini, bukan anatema. Telah menebus kita dari, karena anatema itu orang yang tidak mungkin bertobat lagi sebetulnya. Ya, nah makanya katara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena perhatikan, nanti saya jelaskan preposisi huper ini, ya, preposisi Yunani huper ini. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah. Grafo, acuannya kepada kitab Ulangan dari Grafo ini ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Suklon itu sebenarnya pohon, rujukannya di kitab Ulangan itu. Karena orang di kitab Ulangan itu mayat setelah dirajam batu itu digantung di pohon. Nah, suklon ya. Nah, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat, elogia itu berkat yang diucapkan. Berkat yang pernah diucapkan, disampaikan Allah kepada Abraham, itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, artinya, di semua ras yang ada, berkat itu harus sampai. Sehingga oleh iman, ya, dia pisteo. Oleh iman, dia pisteo. Ya, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya terjemahkan secara bebas begini. Kristus telah membeli kita dari kutuk hukum Taurat dengan harga yang lunas dibayar dengan menjadi kutuk bagi kita. Karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat yang diberikan kepada Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga melalui iman. Kalau situ kan oleh iman, saya menjelaskan dengan melalui iman, menerjemahkan kata dias pisteo itu bukan lagi oleh iman tapi melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Karena iman ini selalu sarana. Yang menyelamatkan kita itu kasih karunia. Tapi sarananya apa? Iman, melalui iman. Ya, jadi formulasinya itu jelas. Diselamatkan karena anugerah, oleh, atau melalui iman. Jadi Rasul Paulus menjelaskan kebenaran bahwa hukum Taurat telah menempatkan orang-orang berdosa di bawah kutuk. Perhatikan. Kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, hukum Taurat telah menempatkan orang-orang berdosa di bawah kutuk. Tidak ada seorang pun yang dapat menaati hukum Taurat. Tetapi Kristus telah menebus orang-orang berdosa itu dari kutuk tersebut dengan menjadikan dirinya sendiri terkutuk melalui kematian yang terkutuk di kayu salib. Karena kematian di kayu salib itu kematian yang terkutuk. Karena menurut Ulangan 21:23, orang yang digantung pada sulon tadi, pada pohon, setelah dirajam batu, dalam kitab Ulangan itu, orang digantung di pohon. Itu tandanya bahwa bumi tidak menerima dia, langit menolaknya. Ini orang yang terkutuk. Kita tahu bahwa orang Yahudi tidak menyalibkan penjahat, tetapi mereka biasa merajam. Kalau salib itu adalah bukan khas Yahudi. Tapi untuk kejahatan khusus, orang yang sudah dirajam mati, itu akan dipertontonkan dengan digantung di salib. Bisa menangkap nggak?
Penyalipan itu bukan hukuman Yahudi, itu Roma. Ya, Romawi. Orang Yahudi merajam seorang yang dianggap jahat, tapi karena saking jahatnya orang ini, ya, dan sangat hina, akhirnya setelah dia jadi mayat, mayatnya digantung. Setelah beberapa waktu, ini kan menjadi tontonan umum. Oh, ini orang terkutuk. Dosanya sangat mengerikan, begitu. Tapi Yesus tidak dirajam dengan batu, ingat. Kenapa? Kenapa dia tidak dirajam pakai batu sampai mati? Karena tidak ada satu dakwaan pun yang dapat dituduhkan kepadanya untuk mendakwa dia bahwa dia melanggar hukum Taurat. Tidak ada. Tidak ada yang dapat menyebabkan dia didakwa lalu dirajam dengan hukuman mati. Tidak. Maka dia tidak dirajam. Dia itu hanya dituduh menghujat karena dia mengaku dirinya sebagai the cloud reader, sang pengendara awan. Anak manusia yang akan datang mengendara awan-awan. Imam besar langsung mengoyakkan jubahnya. Dia menghujat Allah. Karena yang mengendara awan itu dalam perjanjian lama itu hanya Allah. Di dalam kitab Yesaya, kitab Mazmur, Allah mengendarai awan. Dan Yesus mengatakan, kamu akan melihat anak manusia datang untuk menghakimi di atas awan-awan. Jadi Yesus itu adalah the cloud reader, pengendara awan. Dan karena dia menyamakan diri sebagai Allah, akhirnya imam besar mengoyakkan pakaiannya. Kita cari apa lagi? Dia dihukum. Tidak dirajam, tapi dengan disalib. Karena tidak ada dakwaan satupun yang dapat didakwakan kepadanya karena melanggar hukum Taurat. Maka Yesus menaati hukum Taurat dengan sempurna. Oh, terpujilah dia. Satu-satunya dapat menaati hukum itu sempurna. Dan karena ketaatan atas hukum Taurat itu diperhitungkan pahalanya kepada kita di dalam kematiannya di kayu salib. Ya. Next. Setelah mayat yang digantung, saya jelaskan. Perhatikan di sini, di preposisi huper tadi. Ya. Di situ Paulus tadi di dalam Galatia pasal yang ke-3 ayat 13 menggunakan preposisi, bukan presuposisi, bukan. Tapi preposisi, kata depan, huper, bukan anti. Nanti kita lihat bahwa Yesus itu akan menjadi pengganti mati bagi, perhatikan, ya, ada bedanya, ya. Huper itu menggantikan orang berdosa menanggung hukuman, tapi tidak otomatis semua orang itu diselamatkan. Ya. Sampai dia menerima korban Kristus, maka Kristus akan mengganti dengan preposisi anti di sana. Orang itu diselamatkan. Jadi ini pandangan kita bahwa keselamatan itu dikerjakan Yesus dan dia memang menanggung dosa seluruh dunia. Preposisinya huper. Tapi hanya orang-orang yang menerima Injil, percaya kepada Yesuslah yang akan diselamatkan. Kristus menggantikan mereka dengan preposisi anti di sana. Kematian Kristus, substitusi yang menggantikan orang berdosa tersebut. Orang berdosa yang percaya. Gitu ya. Preposisi biasa dipakai adalah preposisi anti. Tapi secara umum untuk menanggung dosa seluruh dunia biasa menggunakan preposisi huper. Next. Maka saya percaya jangkauan pendamaian itu tidak terbatas, tapi aplikasinya bersifat terbatas dengan menjelaskan dua preposisi yang berbeda itu tadi. Nah, jadi ada orang menganggap bahwa jika Kristus mati sebagai pengganti, tentu semua orang secara otomatis akan selamat. Tidak. Next. Next. Ya. Oke. Saya akan menjelaskan kata Exagorazo tadi. Kristus membayar harga menebus, membeli dari pasar, mengambil alih kuasa pihak lain. Penawar bagi kutuk akibat dosa adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena kita tidak bisa membicarakan kutuk tanpa membicarakannya dengan dosa. Begitu dosa selesai, kutuk juga selesai. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi ciptaan baru. Tidak ada penghukuman bagi kita yang berada di dalam Kristus. Ya, jelas. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Roma pasal 1 ayat 14. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kutuk itu hukuman. Ketika Adam berdosa, diberikan kutuk sebagai hukuman. Ya. Kutuklah ditanggung oleh Yesus, tidak ada penghukuman lagi bagi kita yang ada dalam Kristus. Jadi apakah orang Kristen sekarang ini hidup dalam kutuk? No, tidak ada. Bagaimana kutuk keturunan? Sudah saya jelaskan tadi di depan. Jangan salah paham tentang ulangan tadi. Tidak ada yang namanya kutuk keturunan. Yang sekarang harus kita, banyak orang tidak tahu dan merasa di bawah kutuk. Yang benar adalah sekarang terima dengan iman bahwa kita sudah dibebaskan dari kutuk seketika kita percaya kepada Yesus. Kita hanya perlu menanggapi dengan iman saja. Amin. Hanya perlu menanggapi dengan iman.
bahwa karyanya tetelestai itu sudah selesai, termasuk semua kutuk itu sudah. Ketika kita menerima dengan iman, ya, hanya saja orang tidak paham, tidak mengerti, tapi tetap merasa dia berada di bawah kutuk. Ya, itu karena ketidaktahuan. Sekarang sudah diberitahu, setiap kita sudah dibebaskan dari kutuk. Ini menjadi jaminan kita tidak lagi berada di bawah kutuk. Kristus membayar dosa-dosa kita tanpa membedakan dosa masa lalu, sekarang, dan dosa yang akan datang. Tidak ada petunjuk dalam Alkitab bahwa kematian Kristus hanya menebus dosa-dosa sebelumnya. Sehingga akhirnya kita diselamatkan karena suatu hal, akhirnya kita terkutuk. Nah, begitu kita percaya kepada Yesus dan diselamatkan, satu paket dosa dengan kutuk ini. Ya, kutuk masuk karena dosa, dosa diselesaikan, kutuk juga diselesaikan oleh Yesus. Next. Closing statement saya. Seorang pemuda datang kepada seorang penginjil yang bernama Alexander Wooten. Pemuda ini bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya dapat diselamatkan? Penginjil Wooten menjawab, sudah terlambat. Sambil meneruskan pekerjaannya, pemuda terkejut dan kembali bertanya, maksud Anda sudah terlambat bagi saya untuk selamat? Tidak adakah yang dapat saya lakukan? Sekali lagi, Wooten menjawab, sudah terlambat. Semuanya sudah dilakukan oleh Yesus. Satu-satunya yang dapat Anda lakukan adalah percaya. Kutuk telah ditanggung oleh Yesus. Anda hanya perlu percaya. Dia sudah menanggungnya. Dan kita sekarang tidak berada di bawah kutuk. Satu-satunya yang kita dapat lakukan adalah percaya dan hidup di dalam berkat-Nya. Segala sesuatu yang kita butuhkan bagi masa lalu, bagi masa kini, dan bagi masa depan, bahkan bagi kekekalan telah Kristus sediakan melalui kematian. Bambang Wijaya, Dr. Bambang Wijaya, seorang gembala dan pemimpin karismatik Indonesia mengatakan ini. Di kayu salib semua dosa kita telah diselesaikan secara tuntas. Di sana semua hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita telah ditanggungnya secara tuntas. Hal yang kita perlukan untuk keselamatan kita telah dibayar secara lunas. Semua penderitaan dan kebutuhan kita telah diselesaikan di kayu salib. Maka saya katakan, salib adalah satu-satunya solusi bagi dosa dan kutuk. Segala yang kita perlukan hari ini, Yesus telah menyediakan solusinya melalui salib. Kita hanya perlu menerimanya dengan iman. Ketika kita mengabaikan karya salib Kristus yang sudah tuntas bagi kita, hal itu yang menyebabkan kita tidak menerima penyediaan total karya Kristus salib bagi kita. Kita sering diajar secara salah bahwa karya salib hanya berurusan dengan penerimaan keselamatan, tetapi tidak berhubungan dengan hal praktis bagaimana kita menjalani hidup. Ini keliru. Salib tidak hanya membantu menyelamatkan kita di depan, tapi salib terus mengiringi hidup kita sampai kita bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Salib cukup bagi kita. Injil cukup bagi kita. Next. Injil menyelamatkan kita. Injil menguduskan kita. Injil membenarkan kita. Injil membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan Injil lah yang menyempurnakan kita. Sampai kita memandang kepada Injil, memandang kepada salib. Kita akan selalu mencari jalan, mencari cara-cara untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan tidak ada cara lain. Tidak ada sumber lain yang akan membawa kita kepada kelepasan penuh dan bertahan selain salib saja. Sebab jika memang ada, maka pengorbanan Kristus tidak diperlukan. Tidak ada apapun selain karya Kristus saja yang bisa menyelamatkan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kekuatan kutuk. Melalui karya salib, Kristus telah membuat penyediaan penuh bagi semua kebutuhan kita. Karena jika orang percaya kekurangan sesuatu, karena itu, jika orang percaya kekurangan sesuatu, bukan karena karya Kristus tidak tuntas, tapi karena dia kurang pengetahuan atas karya Kristus berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karya Kristus sudah selesai, tapi orang percaya itu kurang paham, kurang tahu. Sehingga dia pikir, kok saya masih berada di kutuk, padahal sudah diselamatkan. Tidak, saudara dan saya, oleh kematian Kristus di salib, sudah dibebaskan dari dosa, dari perbudakan dosa, dan dari kekuatan kutuk. Kita sudah dimerdekakan. Kristus telah melakukannya. Berdasarkan inilah kita paham apa Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Kristus yang disalibkan. Ia tidak mau mengetahui apapun dan tidak mau memberitakan apapun kecuali dikatakan Kristus yang disalibkan. Ini perspektif Rasul Paulus. Aku hanya memberitakan Kristus yang telah disalibkan. Kristus yang disalibkan karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Ini yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.